Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Jumal Mutazam dan Zakia Copa. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan diskusi tentang apa Bu Zakia? Anak bukan milikmu. Anak bukan milikmu, begitu judulnya ya. Sahabat, kita itu sering tidak sadar bahwa anak ini bukan milik kita. Tapi kita ini sering mempergunakan anak ini sebagai alat. Loh, nggak sadar loh. Iya, nggak sadar. Disuruh ke sana kemari, bukan berniat mendidik, tetapi berniat mempermudah diri. Itu namanya alat. Tapi kalau disuruh dengan planning mendidik, wah itu top. Jadi sama-sama ininya, tetapi itu ya Pak ya. Jadi sama-sama misalkan suruh belajar. Loh, iya, sama suruh belajar. Itu bukan demi masa depan dia, bukan. Tetapi supaya anakku pandai, agar aku terlihat apa oleh masyarakat. Agar anakku sukses, kalau sukses aku bangga. Ini semua kan demi aku, bukan demi anak. Nah, kalau niat kita tidak lurus, ini anak akan jadi korban kepentingan kita. Nah, anak ini bukan milik kita. Anak ini milik Allah. Kalau nanti kita mati, setiap kita akan mati, itu ingat. Dia itu akan hidup dengan fungsinya, dengan misinya, dengan apa yang Allah inginkan, bukan kita inginkan. Dan Allah ini menciptakan kita manusia ini kan sudah lengkap, software yang lengkap kan? Sudah, perangkat itu sudah disiapkan. Sudah sempurna, lengkap. Iya, lah terus kita otak-atik untuk kepentingan kita sendiri. Akhirnya nggak sadar loh Pak. Nggak sadar. Lah itu bedanya hanya begini. Untuk apa kamu menyuruh dia begitu? Agar kamu hebat sebagai orang tua, atau agar anak ini sukses. Hanya di situ bedanya. Tapi kalau begini masih oke lah, begini masih oke. Agar anakku sukses, soleh solihah, biar saya masuk surga, itu masih oke karena itu memang perintah Nabi. Tapi kalau agar saya itu dilihat hebat oleh orang, jadi sahabat muda, kita orang tua dititipi anak oleh Allah, terkadang kita tidak sadar merasa anak itu milik kita. Contohnya, misalkan ketika anak berbuat salah, kita langsung memarahi. Yang itu terkesannya adalah kita bebas untuk melakukan apa saja pada anak kita. Jadi, butuh memang kita kesadaran terus memberikan kesadaran pada diri kita bahwasanya ini tuh titipan. Ya. Titipan. Namanya titipan ini kan ya kita nggak bisa juga kan seenaknya gitu. Ya, yang hati-hati. Ya. Dan ini Pak, saya tuh ngomong gini nih ya, bukan berarti saya juga sudah bisa seperti itu. Terus saya tuh juga terus belajar untuk bisa memperlakukan anak ini dengan sebaik-baiknya gitu. Aku masih 3. Yang satu sudah lepas, itu sudah tanggung jawab suaminya. Yang 3 masih tanggung jawab saya. Iya, jadi memang ini perjuangan yang perjuangan luar biasa buat kita sebagai orang tua. Karena memang kita nggak bisa betul sembarangan karena mentang-mentang anak kita gitu kan, mentang-mentang kita merasa ini milik kita, bisa kita nggak mikirin hatinya. Misalkan kita bersalah dengan dia, karena kita merasa ini kan anak, nggak perlulah minta maaf gitu kan. Nah ini perasaan-perasaan seperti ini memang perlu kita hilangkan, dan kita sama-sama ini sahabat muda, sama-sama kita berjuang untuk melatih hal ini. Karena memang ada Allah yang terus mengawasi kita, yang anak ini adalah miliknya Allah. Betul. Ya kan? Dan ini sangat-sangat terasa ketika kita kehilangan anak kita. Ya kan? Akan sangat terasa karena kita nggak punya kuasa juga membuat mereka terus ada gitu kan Pak. Memang perjuangan ini, dan insya Allah mudah-mudahan
kita terus berjuang di sini bernilai ibadah di mata Allah dan mendapatkan pahala. Amin. Dan yang kedua Pak Jumala, Yep. Anak ini adalah subjek, Bukan objek. Subjek. Mereka tuh sama seperti kita just subjek kan. Begitu juga anak. Jadi posisi kita sama anak tuh sebetulnya kan setara kan? Iya, sama kita lahir lebih dulu aja. Iya, sama-sama subjek. Sama-sama subjek. Bukan kita subjek, mereka objek kan? Enggak. Nah, di sini memang ya tadi kembali lagi memang butuh terus kesadaran kita bahwasanya kita subjek, mereka subjek. Kita sama-sama setara dengan anak kita. Dan juga begitu juga dengan kita punya keinginan, punya kebutuhan sendiri. Begitu pula dengan anak-anak kita juga punya kebutuhan sendiri, punya keinginan sendiri, punya pilihan sendiri. Yang mana memang kita harus memberikan hak veto itu pada mereka. Karena memang hidup mereka juga mereka punya privasi atau punya hak untuk pada hidup mereka. Cuman memang kita sebagai orang tua, kita terus memberikan pendampingan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jumala. Ya. Kita mendampingi mereka, menemani mereka dengan apa Pak Jumala? Istilahnya kita mendampingi, kita pendamping kan? Iya. Pendamping, bukan pengatur mereka kan? Bukan. Kita itu mendampingi gini. Saya suka sekali dengan istilahmu subjek itu. Kita dengan anak kita itu sama. Posisinya sama-sama subjek, sama-sama diciptakan Allah dengan tujuan tertentu, dengan iradah Allah tertentu. Nanti kalau kita meninggal, dia itu ya seperti kita. Nah itu kalau kita terlalu mengaturnya dengan aturan versi kita, kasihan dia. Zamannya berbeda, dunianya berbeda, teknologinya berbeda, budayanya berbeda. Lah kok kita mau memaksakan ke dia, itu nanti dia jadi korban. Karena dia ini hidup di masa depan, kita hidup di masa lalu. Terus saya suka yang kedua, mendampingi. Kalau istilah sekarang itu coaching. Coach, kita parent as coach ya? Iya, jadi kita melatih hidup mereka, melatih. Melatih itu ya mengantarkan, memonitor, memastikan dia mendapatkan misinya, memastikan dia mendapatkan dunia suksesnya, begitu. Bukan kamu harus ini, enggak. Iya. Kira-kira begitu. Saya tuh juga teringat istilahnya dari Ustadz Hari Santosa itu mengibaratkan anak ini kita tuh seperti merawat tanaman. Tanaman itu Allah tuh menciptakan tanaman kan sudah ada benihnya, sudah punya nanti daunnya seperti apa, warnanya hijau atau bentuknya bulat, bentuknya panjang. Kita tinggal nyirami aja. Kita kan tinggal menyirami agar dia tumbuh dengan bagus kan. Mangga kita paksa jadi pepaya kan nggak bisa. Nah tumbuhnya itu nanti mau tumbuh, kita berupaya nih agar tumbuhan ini tuh daunnya lebat, berbuah banyak, manis gitu kan, daun buahnya manis. Itu analogi yang sangat bagus, ibarat yang bagus. Itu ibarat dari Ustadz Hari Santosa, dan Ustadz Hari Santosa juga menyampaikan jangan kita menjadi seperti pemahat, Pak. Pemahat. Dipaksa menjadi menjadi seperti dia. Dipahat betul-betul jadi sesuai keinginan kita. Dipoles ini seperti sesuai keinginan kita. Nah, jadi sahabat muda, kita orang tua menjadi perawat tanaman, bukan pemahat patung atau pemahat patung ya. Iya. Kayaknya perlu dibahas juga parent as coach ya. Karena ini nyambung nanti ya. Kita menjadi pelatih. Oke. Demikian sahabat muda, video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.